Kemarin itu pun bi'ausofi rububiyatihi mutahalifan wa bi'ausofi ubudiyatika mutahalifan. Bergantunglah dengan sifat ketuhanan, sifat Tuhan Maha Kaya, Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Kuat. Bergantunglah sama sifat Allah. Jadi yang Maha Kaya, yang kuat, yang kaya, yang mulia, yang kuasa itu sifat Allah. Berarti kita kebalikannya, kita sifat miskin, sifat lemah, sifat hina, sifat ajuz, tidak ada daya upaya. Ya kita makan ada kayak diciptain. Kalau udah diciptain orang, udah diciptain ada, tapi adanya manjang sampai sekarang, sampai kecandak tua, sampai kecandak punya anak ini. Kalau harus diciptain orang ada hilang, dikasih nikmat, dikasih ini itu. Jadi asalnya kita mah orang, langit bumi ge orang. Asalnya mah selain Allah itu orang. Adanya kita ki udah dosa, udah salah kita ada. Karena yang la maujuda illallah, gak ada yang ada kecuali Allah. Kita ada. Keliru. Aslinya kita orang ada. Tapi itu kayak serius ya. Iya asal kita orang. Berarti kan kalau kita cinta orang lagi kan harusnya orang aneh. Biasa aja. Kita tadinya di orang. Ngapa mau mati kita pada takut? Udah tadinya ada kan kagak. Mati pada takut gitu. Padahal mah kita udah tahu ya dunia berdarah. Yang pernah ada lihat orang mati-mati. Kita lihat mati juga. Kalau kata Sayyidina Ali, ma ra'aitu yaqinan la syakka bihi asbah syakka la yaqinan bihi minal maut. Cuman mati sesuatu yang pasti, tapi seperti sesuatu yang orang pasti mati. Nggak ada yang kayak begitu selain mati. Pasti, tapi seperti orang pasti. Lahirnya gitu baik. Kalau besok mati kita harusnya nggak kaget. Lahir mati. Oh iya udah. Mata apa? Baru ini mati. Kita aneh. Nah kemarin-kemarin dia udah banyak yang mati. Baru ini Pas ada yang mati kita aneh. Emang baru nggak orang mati. Asalnya kayak orang. Jadi kita kan terlalu serius kayak hidup ini. Kayak iya. Oh sukses nanti kalau udah tua. Terlalu sukses. Makanya itu bedanya orang mukmin sama orang kafir. Kalau orang kafir tujuannya itu ya ntar gua kalau tua udah gede jadi apa bagaimana. Kalau orang mukmin mah mau jadi apapun gak masalah, usaha. Yang penting ntar mati dapat nikmat kubur, mati masuk surga. Nah kalau dunia mah kan berapa lama? Sukses di ujungnya mati, yang melarat mati, yang kaya mati. Kayak orang kaya gitu. Yang melarat mati kayak. ada. Kayaknya penting gitu dihormatin orang itu kayak penting, dipuji orang itu kayak penting, dihina orang itu kayak bahaya. Padahal mah kan nggak ada yang di itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah tidak ada yang bisa membahayakan apa yang di langit dan di bumi. Tapi kita kayak takut, dijauhin orang takut, dihina orang takut. Berarti ketakutan kita teh bohong. Kepengenan kita selain Allah mah bohong. Nah, kalau kata Imam Ar-Rumi kan, manusia itu semua punya kepengenan. Kepengenan itu kebagi dua, ada yang kesampaian, ada yang orang kesampaian. Keinginan kamu yang kesampaian, kalau kesampaian segitu doang.
dulu lagi bujangan pengen kawin, kawin. Orang punya motor pengen udah punya motor gitu doang. Belum punya rumah kan punya rumah, udah punya rumah. Orang punya duit kan punya duit gitu doang. Maka jangan kamu kecewa sama keinginanmu yang belum kesampaian. Karena andai kata dikasih kesampaian, segitu doang, gitu. Ya dulu kan kita membina itu kan pengen enggak, pas itu jadi, gitu doang. Makanya kalau dari situ lahir makanya teman kesampaian juga, umpamanya kesampaian, jangan khawatir. Kalau kesampaian, Segitu gitu doang. doang. Jadi makan sate yang enak itu orang yang kepengen apa yang lagi makan sate? Pengen. Ya orang puasa. Niatnya orang puasa ngopi, nah dia mau orang puasa enak lagi ngopi. Kita yang lihat yang enak kok. Kita enak. Nah keinginan apapun itu bohong. Orang pengen menjadi anggota dewan, pasti udah jadi. Itu doang. Makanya semua keinginan itu bohong. Keinginan yang benar itu cuma satu. Kalau kata Arumi, Allah. Allah. Hidup atau mati, Allah. Jadi misal kalau ditanya orang punya kepengenan gitu, wah ada apa? Allah. Wali. Gue udah ngaji kamu seminggu sekali jadi wali. Kalau kamu gitu gue cium kakinya dir. Allah. Cuci sama wali. Cuci itu kakinya. Iya. Apa nih cuci baru? Gue lapak. Ini ngaji begini ya. Dan serius-serius banget. Ini masalah itu lebih banyak kan. Kalau ngaji serius gua udah di rumah puyeng ngaji puyeng ya. Tabrakan. Kalau masuk ke otak guru. Kalau serius. Biasa bercanda. Jadi ya keinginan sejati mah cuma Allah kalau orang. Jadi kalau kita mah itu karena jalan hidup punya lapar pengen harus makan punya kepengen goreng jengkol pengen ya Allah gitu mah jalan. Pengen usaha, kok pengen usaha, baru nungguin mati usaha. Iya. RT kurus mah jadi RT dari nungguin apa deh? Mati. Kalau orang kecetak mati keburu berhenti jadi RT, belum maju. Jadi presiden, lurah, dari nungguin apa? Mati. Jadi ustadz ya sama, mati jadi ustadz aja. Kalian lah. Jangan coba-coba jadi ustadz, cocok juga gitu. Kado. Apa itu? Meng di atas masih ada matahari Meng, kagak taunya masih ada di atas. Baik Meng. Jadi kata Ibnu Atha, kamu bergantung sama sifat Tuhan. Kamu harus mastiin diri kamu bersifat dengan sifat hamba. Dan kalau sifat Tuhan mah itu tadi maha kaya Tuhan, berarti kita maha Miskin. fakir, miskin. Kuat sifat Tuhan, berarti kita maha lemah. Mulia sifat Tuhan, berarti kita maha hina. Nah, kita mau hina semua, asalnya orang jadi ada. Bahan kita dari mana? Dari mana nih? Yang bahan dari tanah kan Nabi Adam. Kita dari mana? Jember orang. Jangan dibesin apa? Diperjelas. Terus kita ke sono kemari deh di perut bawa apa? Tai. Orang. Mana mulia? Nah kalau kepangkatan mah kan nempel. Atau lagi jadi RT dipanggil orang? RT. Karena udah jadi RT, hah? Oh, udah ada yang nanya, berarti ada acara kayak izin. Ya Pak ya? Iya. Jadi lurah, jadi presiden. Megawati kan kayak apa itu di orang-orang ini. Lah udah jabatan kemuliaan yang sifatnya pakaian mah, baju mah, orang lama. Kalau orang sombong karena kaya, kalau dikasih miskin dia mau gimana? Dulu mau sombong lagi kaya, orangnya belum miskin. Miskin masih kagul. Kalau orang sombong karena jabatan, nah kalau jabatan lepas, dia
harus nyari lagi alasan buat sombong. Sombong karena ilmu, kalau geger otak. Kalau dikasih lupa sama Allah, banyak cerita kejadian orang itu yang ilmunya dikasih lupa. Jadi kalau udah sadar kita itu lemah, kita itu hina, kita itu fakir, berarti kita kadang bergantung sama sifat Allah. Jadi kita nggak bisa kaya kecuali diizinin, nggak bisa mulia kecuali dimuliain Allah, nggak bisa mampu kecuali dimampukan Allah. Akhirnya kalau udah sadar begitu kita ada apa-apa larinya kemana? Allah. Makanya itu salah satu pentingnya orang beriman sama takdir. Antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kamu harus beriman yakin 100% dengan takdir. Apa itu takdir? Ketentuan-ketentuan yang telah Allah tentukan sebelum menciptakan langit bumi. Berarti tak udah beres belum tak? Beres. Mau baik mau buruk, untung rugi, kaya miskin, sehat sakit, udah ada. Akhirnya orang kalau sadar takdir, ketika dia sukses, tak kaya, tak jabatan, yang dia ingat apa? Allah udah nentuin takdir Allah. Akhirnya dia ngucapnya terima kasihnya ke siapa? Alhamdulillah. Coba kalau lupa ke situ, wah, orang jadi pejabat itu sekolah tinggi. Iya. Oh, gua mau dagang untung ya strateginya dong. Allahnya teh hilang, be. Ntar kalau dikasih belacak, dikasih susah, lupa sama takdir apa? Mau nyalain siapa dia? Wah, dari muda ke tua hidup orang seneng-seneng. Dah Allahnya teh orang. Jadi kalau ingat takdir, dikasih susah lebih bisa sabar, dikasih nikmat lebih bisa syukur. Tapi kalau di situ nggak melihat campur tangan Allah, sukses tepok dada, pas dikasih gagal, ketemu siapa kayak malu, minder. Kalau kita punya orang kaya, kan? Allah. Kemudian kata Ibnu Atha, mana akaan tada ia malai salaka mimma huwa limakhluqin. Allah melarang kamu ngaku-ngaku milik orang. Ada motor saya kan dilarang. Karena saya itu kan dilarang. Dolim kan, milik orang diaku. Kemudian apa yubiru laka antadaya wasfahu. Apa Allah bakal bolehin kamu ngaku sifat yang ada di Allah? Merasa mampu, merasa mulia, merasa bisa, merasa kuat. Berarti ngaku-ngaku sifat yang hanya ada di Allah. Ya Allah marah orang. Kalau kita merasa hebat, lah punya gua itu. Takabur, merasa lebih baik dari orang lain, lah gua. Merasa mulia, lah punya gua itu mah, gitu. Makanya apa kalau bahasa di Nabi? Kemarin itu al-kibriya'u ridai wal adhamatu izari. Kebesaran itu selendangku, wal adhamatu izari, keagungan itu kainku. Paman nazani wahidatun minhuma. Barang siapa yang ngambil salah satu dari keduanya. Arti ngambil itu dia menyifati dirinya dengan sifat itu. Wah, bukan orang sembarangan. Besar. Kata Allah apa? Alqaituhu finnari, aku akan lemparkan dia ke neraka. Jadi maksud kata ulama itu, dia ngaku sifat yang hanya harusnya ada di Allah. Nah kalau takabur itu kelihatan di sikap, jalan dia cekerek. Badannya musuh. Kalau takabur mah bisa kelihatan di mulut, di gaya. Kalau di pakaian teh umpamanya kalau orang-orang dulu mah, kalau orang Arab itu baju jubahnya pengen share, itu takabur. Kalau kibir itu gak kelihatan, tapi biasanya bakal keluar juga di takabur. Kalau kibir mah hati, ngomongnya mah saya mah bukan siapa-siapa, hatinya
Kalau dengan gua malu mah itu. Kalau kibir itu malah dia mah hati kibir. Dalam. Mulutnya mah tawadu. Saya mah bodoh. Kalau depan kita kan, terus siapa yang bilang lu pintar? Saya mah bukan siapa-siapa. Jawabnya apa kalau orang ngomong? Gue kan tahu. Dan tawadu maka Allah atau bukan ke makhluk. Jadi kalau orang merasa kaya, mampu, mulia, kuat, alim, maka itu termasuk dosa hati. Dosa hati termasuk dosa gede. Karena apa? Dia lagi mau bersaing sama Allah, sekutu. Makanya dosa paling gede itu kan dolim, musyrik, syirik musyrik. Dosa paling gede itu musyrik, menyekutukan Allah. Banyak orang Islam mukmin kita itu yang pernah musyrik tapi gak sadar. Gua kalau orang usaha makan yang ngasih rezeki gak? Allah. Nah gak sekarang yang ngasih rezeki usaha. Gua kalau orang dagang makan apa? Yang musyrik itu. Dagang disuruh udah keyakinan yang ngatur yang ngasih rezeki Allah nah jangan hilang ya. Tapi bukan berarti orang itu yakin Allah yang ngatur rezeki terus dia duduk baik. Salah lagi. Contoh paling sederhana itu Nabi itu. Coba yang ngajarin kita tawakal siapa? Nabi. Apa itu tawakal? Ngandelin Allah. Yang ngajarin kita takwid Nabi. Apa itu takwid? Nyerahin urusan sama Allah. Sikoh bilah. Tapi yang nyontohin kita dakwah sampai perang-perang siapa? Nah, Nabi biar Islam jaya itu kalau perlu perang. Nyamperin orang satu-satu diajak ngomong. Ayo kalau berjuang coba kalau Nabi tawakal. Kalau dakwah kan udah kalau itu hatinya dibuka sama Allah, nanti dapat hidayah ya. Ngapain diutus Nabi kalau gitu? Padahal Allah udah bilang yang berhak ngasih hidayah itu aku. Bukan engkau ya Muhammad. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak bisa ngasih petunjuk kepada orang yang kau cintai. Hidayah mah hak aku kata Allah. Tapi nanti tahu itu dakwahnya jadi ngeper apa semangat? Semangat. Jadi jangan diaku-aku sifat yang ada di Allah. Berarti kalau kita mah kalau lagi duduk depan Allah, ya Allah saya asalnya kayak orang. Ya Allah saya hina, dosa saya banyak, saya lemah. Nah itu ntar fungsinya la haula wala quwata. La haula, saya nggak bisa menghindari maksiat wala quwata dan saya tidak bisa melaksanakan ibadah illa billah. Kecuali izin Allah. Nah ini kaidah lagi. Mana di situ kayak? Yang ini belum, satu lagi. Sampai situ kemarin ya? Iya. Al-hikmatu tasi'atu wasalasuna. Hikmah berapa ya? Tis'ah wasalasun. Wa mi'ah, ba'dal mi'ah 139. Cepet. Kata yang Plato gini. Nah ini, kalau pengen jadi orang sakti ini. Ini rumus sakti nih. Kaifa tukhraku lakal awain. Kaifa tukhraku, bagaimana kamu bisa apa namanya? Di situ apa lagi? Hah? Menginginkan sesuatu yang luar biasa. Iya. Bagaimana orang itu asalnya membakar. Bagaimana kamu bisa menjadi luar biasa? Bagaimana bisa jalan di air? Bagaimana bisa terbang di udara? Bagaimana bisa kasar? Itu makanya kalau karomah disebutnya apa? Khariqul adat. Ini tahrikul awaid. Jadi artinya tidak umum. Bagaimana kamu bisa luar biasa? Wa anta lam tahrik min nafsikal awaid. Sedangkan kamu tidak mengeluarkan dirimu dari kebiasaan.
Jadi artinya bagaimana kamu mau luar biasa kalau kamunya biasa-biasa aja. Jadi kalau kebiasaan tukang makan berarti harus dirubah, kudu rajin puasa. Tukang tidur berarti kudu dirubah, kudu rajin melek malu bukan main remis ya. Iya. Kalau bola. Bola. Nah itu perubahan isi. Biasanya nggak sholat duha. Biasanya orang sholat qobliyah ba'diyah. Jadi itu ngerubah kebiasaan. Jadi kamu pengen luar biasa, kamunya biasa-biasa aja. Binaragawan nggak bakal bisa naik panggung kalau dia kagak gigi latihannya, makan gitu. Atlet itu nggak bisa jadi pemain nasional kalau dia biasa-biasa aja. Dia begitu itu apa perjalanannya, latihannya, dietnya, pantangannya. Jadi walaupun orang yang kepengen luar biasa itu salah, ibadah, pengen punya karomah, salah. Orang ibadah mah pengen dapat ridho Allah. Tapi kalau ibadah niatnya biar istimewa, gua harus banyak baca ini, biar kan orang kalau melihat gue itu resep, gua harus banyak baca ini, biar ntar orang kalau gua ngomong denger. Tujuan begitu teh salah. Tapi kalau pengen bisa begitu, orang lihat resep, orang kalau dia ngomong denger, ya dianya jangan biasa-biasa aja. Tapi kalau dia tujuannya begitu salah. Tapi kalau pengen begitu, dia orang boleh begitu baik. Berubah. Yang kayak yang dulu itu apa? Kalau pengen hidup ada perubahan, kudu rajin wirid. Tapi kalau orang wirid niatnya biar hidup ada perubahan, Allah. Tapi kalau pengen punya perubahan, wirid. Tapi kalau tujuan wirid biar hidupnya ada perubahan, salah. Bertolol waktu buatan kenceng. Vulgar. Gantung meniat. Iya kan, niat mah kau. Kan kita udah dengar sholat duha itu buat rezeki kan gitu. Kalau kan belajar rezeki biasanya suruh apa? Duha. Tapi emang sholat duha itu niatnya buat belajar rezeki. Lillahi ta'ala kan. Usholi sunat duha lillahi ta'ala. Jadi baca sholawat itu ngajarin rezeki. Tapi niat baca sholawat apa? Disuruh Allah, disuruh Nabi, pengen deket Nabi. Bukan niat saya baca sholawat biar ngajar rezeki. Nah kata Tuhan, siapa yang ngasih lu? Dulunya kata gua. Kan kalau lu kasih begitu, mereka nyukain. Jadi kalau kebiasaan yang bisa dilihat orang itu banyak makan, banyak minum, banyak tidur, pakaian pengennya yang bagus-bagus, sederhana, yang penting pantas dilihat. Terus ada resepnya tuh pengen apa? Kumpul sama orang, nyari orang kompor. Resepnya kok nyari orang, rubah. Ya kali kagak bisa kita hilang sekaligus mah rubah sendirian, tidak tasbih. Zikir, udah belajar betah sama Allah, itu bukan main. Dia nama siapa? Allah, ya Terbang. Pancung ya. Sebab kalau apa ruhani ini kan nagih. Ada orang kalau dia lagi rajin ngamal, ada yang dirutinin sehari, seminggu, sebulan, kadang-kadang sampai sebulan. Itu di mana-mana kita pengen buru-buru pulang. Kenapa? Pengen buat ngerjain itu. Itu yang manggil siapa? Tuhan. Lu. Kayak orang biasa nyarap pagi, kalau orang nyarap pagi, ketawa. Orang iya lemes. Tapi yang orang biasa nyarap kan sampai jam 2 masih kuat kadang-kadang. Kali sadar-sadar objek. Belum makan. Oleng. Oleh. Ruh. Jadi kalau
jiwa mah ngikutin kebiasaan kan gitu kata ulama. Nih orang biasa sholat, ninggalin sholat lah, Enggak enak. rungsing, berat, biasa sholat. Sekali dia tinggal, rungsingnya dikit. 2 kali ditinggal, rungsingnya nambah kurang. 3-4 kali ditinggal, ya udah gak ada pikiran bisa, ya biasa aja, los, terbiasa tadi. Udah kan kalau kata Nabi bedanya orang kafir sama orang Islam itu gimana? Sholat, itu yang kelihatan mata. Nah Islam kok, nah Islam, orang dari Johor dia PHS orang banyak. Lo wajar, jangan marah kalau dia nanya gitu. Kalau sholat orang nggak perlu nanya agama kita kan? Islam banget. Tapi kalau orang sholat, ya itu yang kata Nabi, sholat itu pembeda antara orang kafir sama orang Islam. Kalau orang Islam gak ditanya agama, kalau orang sholat. Mau masih tanya juga. Kalau mukmin karena dia memang gak kelihatan, dia mah adanya di Hati. sini. Tapi keimanan akan tergambar di perbuatan dan ucapan. Jadi kalau kita umpama raditu billahi robba, sering dengar nggak kalimat itu? Raditu, saya redo billahi dengan Allah, robba sebagai Tuhan. Saya ridho, saya senang, Allah Tuhan saya, kan gitu kan? Jadi kita kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Apa itu Tuhan? Tuhan itu apa? Kenapa di situ bahasanya bukan ilah? Raditu billahi ilahi ilahan. Saya redo Allah sebagai ilah. Ilah kan Tuhan juga. La ilaha illallah. Ini la ilaha. Kalau di kitab ya Allah, Kifayatul Adhiyah, la itu pakai kedumung otak. La ilah sini. La ilah illallah mari batinnya. Karena ini kan hati. La ilah illallah. Jadi la ilaha illallah itu main imajinasi, diangan-angan, dibayangin aja udah bergerak gitu, jalan. Sebenarnya kan salah satu kelebihan orang yang kalau zikir begitu, main imajinasi main, ngikutin mana lah, tidak ada. Ilaha Tuhan, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan nggak ada Tuhan kecuali Allah. Itu bayangin, la sampai kedumung gitu. La ilaha illallah. Otak. Ubun-ubun. Dumung. Ubun-ubun lain, bahasa Arabnya lain. Dumung itu ini otak. Polo. La ilaha illallah. Itu salah satu kelebihannya, cepat kasap katanya ke dalam. Ini wiridnya kayak tadi mah 100 miliar, tadi cuma 300 1.000, 2.000 tiap hari, tiap habis sholat 2.000, 5 tahun 2 hari. Udah kasap sombong. Wah. Pangkatnya turunin. Harus dikata wah. Kemarin kan ada kelompok nanya, itu katanya kalau orang kasar rokok, nalangin apanya? Asap. Kasar wali itu mah wali pemula. Kalau wali lama ya biasa aja, ngerokok tapi kasar kan. Ya katanya kan nututin kasar. Ya kalau yang udah senior ya orang ngaruh. Ya jatuh rokok. Asap ini. Kasap. Nah, jadi yang dirubah kalau kebiasaan fisik, banyak puasa, banyak bangun malam, sering bersama Allah, itu yang dirubah. Dohir apa batin? Batin. Dohir. Kelihatan kan itu mah. Amal syariat. Nah biasanya aromanya, kawariknya itu dohir. Jalan di air, terbang, apa itu? Makanan dikit jadi banyak. Jadi sebenarnya nggak aneh kalau dengar itu bisa. Ada kiai bisa makanan sedikit Lebih banyak. jadi banyak, ya enggak bisa kan? Karena ketika ada kejadian itu, orang-orang yang hatinya ke Allah, yang dia lihat siapa? Orang apa Allahnya? Ya apa susah gitu, apa susah.
Kalau orang-orang beriman susah nerimanya. Oh, gua nggak percaya. Kalau nggak percaya, lah mustahilnya di mana? Contoh gini, Nabi Muhammad itu bentaran dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Isra Mi'raj ya. Set. Kalau orang iman ke Allah, tahu Allah Maha Kuasa, dia percaya Nabi Muhammad utusan Allah, berarti dia harus percaya apapun yang diucapkan Nabi nggak mungkin bohong. Makanya Abu Bakar ketika bilang, Abu Bakar mau Muhammad ngomong katanya semalam dari Masjidil Aqsa sebelum subuh udah ke Mekah. Siapa yang ngomong? Muhammad. Lebih dari itu gue percaya. Kenapa? Pertama yang ngomong Nabi gak mungkin bohong karena dia iman dia utusan Allah, dia harus beriman dia gak bakal bohong, apapun yang dia omongin pasti benar. Kedua yang dia lihat siapanya? Allah. Gue percaya. Susahnya di mana? Gitu. Tapi kalau gak iman, oh gak mungkin, gak mungkin. Makanya nanti banyak taruh di situ, banyak permasalahan. Ada orang bisa ngomong benar nggak dipercaya, ada orang ngomong nipu tapi dipercaya. Karena kadang-kadang yang dijual Allah. Kalau Allah udah berkehendak, oh orang tukang dukun gak ada duitnya begitu. Kita nggak bisa lah. Allah kan maha kuasa. Iya itu mah saya percaya gitu. Cuman dipakai buat Ketipu kita aja. Makanya Imam Syafi'i itu orang yang paling langka ngomong wallahi. Imam Syafi'i mahal, jangan dibiasain apa itu. Dikit-dikit wallahi gitu. Cuman kongko nyeritain apa? Wallahi, mantap gua. Iya udah gua percaya. Jadi sebenarnya itu kalimat apa namanya sakral wallahi berat. Nabi Isa pernah lihat orang nyolong. Kata Nabi Isa, itu barang orang. Wallahi ini barang saya. Wallahi saya gak ngambil. Apa kata Nabi Isa? Oh iya, gua salah lihat. Karena kalau orang udah wallahi, udah mungkin dia bohong. Makanya Nabi Adam dulu komplain, Adam kenapa makan buah kuldi? Lah sebab iblis kan wallahi Adam, lo kalau makan ini ntar anu boleh, wallahi boleh. Sehingga nyangka ada orang bilang wallahi tapi bohong. Iya kadang-kadang cuma kongko cerita yang jadi duit orang, untung rugi orang, wallahi. Kebiasaan ya kurangin dikit-dikit. Ya Allah, wallahi. Nah, itu kalau yang dirubah kebiasaan dohir. Banyak makan ke puasa, nggak pernah bangun malam. Biasanya karomahnya sifatnya dohir. Kalau dikasih, kalau orang ya orang apa-apa. Yang sedih. Kayak baca, udah rajin buat baca selawat. Oh, susah banget. Salah. Kalau yang dirubah kebiasaan batin tuh cinta kedudukan, cinta kemuliaan, ini ngerubah itu. Dihormatin orang bagus, tapi kalau udah kepengen dihormatin orang balik jelek. Dipuji orang bagus, tapi kalau udah pengen dipuji orang jelek gitu. Koma itu dibuang gitu, diobatin. Koma teh ngarepin sama orang, pengennya dibagi gitu koma. Nah kalau kata ulama tasawuf, nah itu tadi bahasa gak ada orang pelit, yang ada itu orang yang pengen dibagi baik. Coba kita datang sama Tahir, emang pulang orang pengen diongkosin, orang diongkosin, nah orang kita katain pelit ya. Coba kita tanya, kesananya orang pulang diongkosin, pak, jangan situ lagi, pelit ya. Coba kalau orang ngarepin diongkosin, nah orang hukumnya. Bukan orang gak pada pengen ngaji, pengen, tapi yang ngajar gua ya pantas berawang gitu.
Ini mah orang-orang aja yang salah. Oh, kalau ngomong sini mah susah diajak aja. Mau dia kalian aja bukan rumah. Ya kayak kita. Ya udah pantas. Bukan orang gak mau ngaji, ngajak gue di kalau belum ngaji udah ngaji. Tadi gak bisa ngomong ya. Yang susah itu kita ketemu orang pernah salah, sama orang introspeksi. Kalau ada masalah, yang mulu salah, yang orang. Dua orang pernah salah. Benar terus. Nah kalau yang dirubah itu batin kan banyak penyakit hati, takut fakir, takut miskin, itu penyakit. Masuk-masuk. Gundah, masalah rezeki itu kan penyakit. Ini kalau kan bahasa Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Yang jamin rezeki siapa? Allah. Terus dia panik, mau sing panik. Nah, itu penyakit. Kotoran buat hati, dosa ke hati, keras hati, baget. Nah kalau dia biasanya khawariknya itu tadi kayak kasar, batin sifatnya, ilmu laduni, karena yang berubah karakter batin. Makanya kalau ilmu tasawuf itu kaitannya sama hati, ilmu fikih kaitannya sama zahir, cara wudhu, cara sholat gitu. Kalau tasawuf akhlak ini, jadi nggak ada bahasa gini, ngaji tasawuf ketinggian. Itu ilmu fardu ain. Dosa orang nggak ngaji ilmu itu. Kenapa? Karena orang kalau kagak ngaji ilmu tasawuf, ketika dia salah, dia nggak sadar dia salah. Bahkan ketika dia benar, dia udah sadar dia benar-benarnya kelompokan. Kayak gue. Jadi jangan mimpi, jangan kepengen kamu istimewa luar biasa. Seperti bisa ngelempit bumi, ngelempit waktu, sedangkan kamu tidak keluar dari kebiasaanmu. Apa kebiasaan kamu? Kabur, ujub, ngaku-ngaku, merasa dakwah, merasa mulia, merasa terhormat. Jadi kita mah kalau umpamanya ada orang yang hormatin kita, kudunya ini kalau secara tasawuf, ya memang pantasnya begitu, gitu. Saya siapa? Ada juga aslinya mah kagak, saya gitu. Ya kalau kita soleh semua. Jadi datang orang di argoin pisan. Susah. Maka kita jadi kesiksa sama orang kan ya. Orang diorangin orang kita pikiran, tapi orang kasih makan. Padahal mah emang kudunya mau begitu. Jadi kalau ada orang hargain, hormatin kita, hakikatnya kejelekan kita ditutupin sama Allah. Kalau ada orang memuji kita, rasa sama kita, ya karena apa? Ya itu tadi kejelekan kita di Allah, dan orang digerakin hatinya muji kita. Jadi aslinya ada nggak di kita? Nggak ada. Akhirnya orang-orang soleh itu kalau dipuji orang malunya sama Allah. Ya Allah, itu ya Allah tahu kayak kejelekan saya. Makasih ya Allah kau tutupin kejelekan saya. Gitu. Kalau kita puji orang, wah gua baru tahu. Kita yang ngomong kan belum jadi sufi. Kalau udah sufi mah ya. Selalu. Jadi kalau orang kebiasaannya nggak dirubah, ibadahnya bukan karena Allah, terus dikasih karomah, artinya dikasih keanehan, harus curiga. Karena kelebihan itu kayak kasab aja, kasab. Kasab itu ada dari Allah, ada dari jin. Kasab. Makanya ada amalan itu yang seperti karomah. Ini amalan karomah. Jadi apa yang wali bisa kerjain, kita bisa kerjain, tapi dia kan sifatnya apa? Ilmu, amalan.
Ada wali bisa jalan di air, bisa pakai ilmu, tapi dia mah ilmu, enggak nuntut harus hati bersih dia, enggak, karena dia mah ilmu. Jadi kalau kayak kita mah punya kelebihan yang aneh itu harus curiga. Ya Allah, ini dari engkau apa dari tipu daya setan? Dan saya emang gak pantas dikasih kita ketakutan. Kalau kita mah kudu. Tapi setiap orang pasti nggak pernah ngalamin keanehan semua. Itu untuk menunjukkan ada yang ngatur di luar diri kita. Ada yang maha kuasa nyicipin balik. Coba kalau di sini gitu. Wa man lam yasil ila hadzal maqam, barang siapa yang belum nyampe ke makom ini, berubah kebiasaan zahir, kebiasaan batin, lam yatma fiha, maka jangan berharap bisa begini. Fa in dhaharolahu suratahu karomatan, kalau nampak padanya bentuk-bentuk karomah, payan bagi lahu ayyakhofa minal istidraji wal makar, maka siogianya harusnya dia takut, itu adalah bagian dari istidraj dan tipu daya. Wala yuhibbu dzalik, maka dia nggak boleh resep sama itu. Wala yatlubuhu, dan jangan kepengen. Karena gini, wali-wali itu dikasih ke nabi, dikasih mujizat, wali dikasih karomah, itu bukan dia yang pengen. Kayak hadiah gitu. Ya udah, karena Allah pengen dia tahu, dikasih tahu lah sama Allah. Kalau berdasarkan dia kepengen, ketika dikabul itu harus curiga. Makanya kebanyakan model-model kasar para wali itu sifatnya spontan, bukan dia pas ketemu orang memantra baca enggak. Biasanya memang Allah pengen dia tahu. Makanya kan rumusnya jangan pengen tahu yang gaib, kecuali Allah yang ngasih tahu kamu tentang kegaiban. Karena kalau kita kepengen, bangsa gitu kan tahu apa dia pengen. Makanya kita kayak pernah ngomong gini dulu, ada orang di rumahnya ada leliatan, dia pengen nanya ke Ustadz Anu, pengen ngeliat itu apa. Jangan. Ntar kalau nanya Ustadz A, jawabannya begini, B begini, C begini, itu gak akur. Pasti beda-beda. Ini makhluk dari Anu, ini katanya pohon berdondong, ada pun payah. Ini kiriman, ini Anu, bingung. Kecuali Allah yang buka, Allah yang ngasih tahu. Udah deh, kita mah berlindung ke Allah. Kalau kata apa guys? Kalau kamu berlindung kepadaku, kata Allah, maka kejahatan seluruh penduduk bumi tidak akan bisa menyelakakan kamu. Kalau kita kan karena memang yakin iman ke Allahnya ini yang bermasalah. Kayaknya nggak cukup kita cuma minta perlindungan sama Allah. Ya Allah, lindungilah saya, jaga nih, gitu. Kayak ke Allahnya itu nggak nyampe ke ini, ke hati. Makanya ada orang sakit dijenguk. Orang sakit kan orang lagi kena musibah. Orang kena musibah kan doanya maju. Pas dilenguk sama ulama, dijenguk sama ulama, dia ngomong, Syekh doain saya. Kamu minta aja langsung ke Allah buat dirimu. Karena doa kamu loganya begini mah lagi mustajab. Orang lagi mudor, lagi kepepet. Karena hijab terbesar manusia itu dirinya dewe. Makanya ada ulama ikut wali 30 tahun, dikasih amalan, dikasih zikir. Kata dia, kok saya begini-gini aja. Ya gak bisa, karena kamu terhijab dengan dirimu. Maksudnya apa sih? Kamu merasa kamu itu mulia. Coba sekarang gini, kalau kamu pengen jadi kayak saya, kata itu wali, rambut kamu, baju kamu lepas. Dia kan kiai ulama, jubah lepas, kepala botakin, gantungin kacang di leher, jalan ke pasar, kumpulin bocah kecil, ayo yang nabok pipi gua kasih kacang 1. Wah, mana mungkin lah, saya di sini udah kiai. Ya berarti lu gak bakal bisa kayak gua. Kenapa?
karena masih capek sama diri sendiri. Jadi akhirnya kalau ulama-ulama wali-wali yang lihatnya kalau orang mau muji gua nggak masalah, orang hina gua orang masalah. Kudunya ya kalau kita mah jangan coba-coba doa ya Allah saya mah masukin orang boleh nggak boleh, jangan, takutnya kan pas diuji orang pada maki-maki dia sanggup. Kita kayak sedeng-sedeng aja, tapi aslinya itu nggak ada yang masalah selain Allah. Kalau dia karena yang dilihat cuma apa? Allah awalnya asalnya orang, ntar dia orang, terus apa pentingnya gua ngejar-ngejar pandangan orang mereka. Kalau kita mah kaget-kagetan mulu, ngomong apa nih? Gimana? Angku baranin mulu ya. Ngomong apa lu? Oh iya. Allah.